Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai sambutan untuk memeriahkan suasana, marilah kita berikan salam kebangsaan kita bersama. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Aman, enggak roboh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Budiman Sudarmiko yang saat ini masih dalam perjalanan karena tadi terjebak kemacetan di Purwokerto karena ada Banyumas Extravaganza, ada pawe, sehingga pada saat ini masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Haji Samirun, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, kemudian rekan-rekan senasib penanggungan, perwakilan Kepala Desa Kabupaten Banyumas dan Cilacap yang saya hormati, kemudian tamu undangan Mas Budi yang saya hormati, dan juga Mbak Diah Handayani yang juga berencana hadir tapi sampai saat ini belum hadir. Beliau juga nanti akan menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang memang sengaja kita hadir karena nanti tugas pertama beliau-beliau ini di DPRD Kabupaten Banyumas adalah menyusun perda yang terkait dengan undang-undang desa ini nantinya, sehingga kami perlu ajak untuk bisa bersilaturahmi atau hadir pada acara kali ini. Kemudian Pak Sesepuh, Bini Sepuh, tokoh masyarakat, kemudian dari BEM Unsud, tokoh adat, para profesional yang saya hormati, rekan-rekan perangkat, dan juga para hadirin semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, bermujahadah di pendopo Balai Desa Dermaji ini, yang kalau Bapak Ibu lihat ini memang sepertinya mau roboh ini. Karena kalau Bapak Ibu lihat, salah satu tiangnya menggunakan tiang darurat dengan sebilah batang bambu, dan itu bambu ini tidak main-main, sudah menggunakan tahapan-tahapan papan mete dan sebagainya. Itu seperti itu. Tetapi insya Allah nanti dengan diberlakukannya undang-undang desa, pendopo Balai Desa Dermaji yang mau roboh ini insya Allah nanti akan kembali berdiri tegak. Gitu, seperti itu. Dan nanti kita harapkan bahwa setelah tegaknya Balai Desa ini, pendopo Balai Desa ini kembali tegak, saya kira ini mudah-mudahan ini menjadi simbol terwujudnya desa-desa Indonesia yang mandiri, desa-desa Indonesia yang sejahtera. Itu harapannya seperti itu. Karena ketika desa-desa sudah mandiri, ketika desa-desa sudah sejahtera, maka NKRI pun akan kembali berdiri tegak. Saya kira itu. Sehingga tegaknya NKRI itu sangat tergantung dari Balai Desa Dermaji ini. Itu seperti itu. Ya, apa ya? Ya memang kita itu yang hidup di alam dunia Jawa itu memang penuh dengan simbol ya. Banyak sekali simbol-simbol yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras. Pak Joko Esa selaku Ketua Paguyuban, Pak Manunggal, Wahyu tinggal di siji, luar biasa kan, Wahyu Kades dari sini kan dari kuat banget. Itu dan rekan-rekan lain di seluruh Indonesia yang telah memperjuangkan ini bersama Pak Budiman Sudarmiko sehingga undang-undang desa ini bisa disahkan pada bulan Desember 2013 dan telah resmi diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Kita sampaikan terima kasih. Ini memang hasil kerja keras bersama semua pihak, dan ini barulah awal. Ketika undang-undang desa itu disahkan, ini barulah awal. Jadi bukan akhir perjuangan. Justru disinilah nanti peran kita masyarakat desa ini menjadi sangat besar. Kalau kemarin bola itu ada di DPR RI, nah sekarang bola itu ada di masyarakat desa. Tinggal bagaimana masyarakat desa itu mau memainkannya, bisa memainkannya dengan cantik dan seterusnya. Nah karena itulah pada kesempatan ini kita selenggarakan acara ini, Saresan ini dengan maksud agar
semua pihak yang ada di desa ini memiliki kesiapan dalam rangka nanti melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi momentum yang sangat baik buat kita, karena ini kembali mengandung simbol juga kayak saya kira pertemuan kali ini, karena ini juga dilakukan pas kalau Pak Kasturi mengatakan hari ini itu kalau orang Jawa itu meyakini ini balungannya orang Jawa, Minggu Manis, satu kliwon, Minggu Manis, Mumpai, itu balungannya orang Jawa. Jadi saya kira momentum ini bukan kebetulan semata, tetapi memang sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga memang ini sangat terkait dengan tentang kedaulatan Republik Indonesia, saya kira seperti itu. Jadi saya kira boleh dong seperti itu. Nah, karena itu nanti kehadiran Bapak Budiman Sujatmiko di bersama-sama kita ini juga saya kira juga penuh makna, saya kira. Karena apalagi kalau saya katakan Dermaji ini dari sisi namanya saja sudah baik. Ini rekan-rekan Kades dari Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Dari sisi namanya saja Dermaji itu sudah baik. Derma dan Aji. Derma itu memberikan, Aji itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa. Dermaji, Derma Aji. Jadi memang nama ini memang sering menginspirasi kami, sering memotivasi kami untuk mampu memberikan yang terbaik buat masyarakat desa itu sendiri, memberikan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Banyumas, memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Ini makna kata Dermaji. Sehingga memang di Dermaji ini kita memiliki banyak leluhur yang memang juga menjadi inspirasi kami. Ada salah satu leluhur kita yang sangat terkenal, Mbah Darmo Kusumo namanya. Kalau di dalam pewayangan Mbah Darmo Kusumo itu sama dengan Darmo Aji, Sami Aji, ataupun Puntadewa. Apa yang diyakini oleh Puntadewa, oleh Darmo Kusumo ini adalah nilai-nilai yang memang mengutamakan kejujuran, mengutamakan kebenaran, mengutamakan keberanian. Dan salah satu watak atau sifat atau karakter dari Darmo Kusumo yang paling kuat adalah beliau ini memiliki sikap kepasrahan total kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang selalu menginspirasi kami, sehingga Darmo Kusumo ini dalam keyakinan kami ini juga menjadi asal usul, menjadi awal nama dari kata Dermaji, Darmo Kusumo. Sehingga saya curiga jangan-jangan Dermaji ini sebetulnya adalah negeri Ngamarta yang dalam dunia nyata. Saya kira jangan-jangan seperti itu. Nah, ini yang menginspirasi kami. Nanti Pak Paninggawa silakan juga bisa bercerita, Pak. Saya kira ini penting dan kita selalu sampaikan kepada masyarakat kita agar di dalam membangun desa tidak hanya sekedar bersifat hal yang lahirnya, tetapi harus melampaui apa yang ada di sini. Kita harus punya mimpi besar, kita harus punya cita-cita besar. Itu fungsi daripada sejarah nama dan seterusnya, leluhur dan seterusnya. Nah, saya kira inilah kearifan lokal, inilah kearifan tradisional yang memang harus kita pertahankan terus, harus kita jadikan akar dalam membangun desa. Gitu. Sehingga nanti ada tarian namanya tarian Rumekso yang artinya menjaga, yang namanya itu nanti menjaga tradisi, menjaga kearifan tradisional. Itu nanti tariannya tari kreasi baru yang diciptakan nanti oleh orang asal Dermaji yang memang sudah memiliki reputasi bahkan sampai tingkat nasional. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan tarian itu. Bapak Ibu masyarakat Dermaji dan tamu undangan yang saya hormati, bahwa ini karena itu saya kira menjadi momentum yang sangat penting, sehingga kehadiran Pak Budiman ini karena Dermaji dari namanya sudah menjadi baik, sehingga harapannya itu juga memiliki energi positif yang baik juga. Nah, kehadiran Pak Budiman ini nanti diharapkan juga ke Dermaji ini nanti diharapkan ada tambahan energi positif, sehingga beliau nanti di dalam memperjuangkan rakyat desa terutama itu nanti bisa lebih efektif gitu, seperti itu. Karena itu nanti momentum kehadiran Pak Budiman di sini bersama rakyat itu nanti menjadi momentum bagaimana ada satu kesatuan pikiran, ada satu kesatuan hati,
ada satu kesatuan gerak perjuangan bagaimana membangun Indonesia dari desa. Itu seperti itu. Karena itu mari kita dukung bersama, dan kita khususnya di Dermaji itu harus punya energi yang lebih, harus lebih semangat. Sehingga pada kesempatan ini saya mau menyampaikan atau menanyakan kepada warga masyarakat desa Dermaji, apakah saudara-saudara semua warga masyarakat desa Dermaji sanggup menjadi pelopor kemajuan desa-desa di Indonesia? Ya, terima kasih. Sudah luar biasa. Karena itulah, mari kita apa yang sudah kita lakukan selama ini, modal pembangunan yang dilakukan secara gotong royong, modal pembangunan yang dilakukan secara kebersamaan dan seterusnya, kita jaga dan kita tingkatkan. Nanti dengan undang-undang desa ini kita akan lebih banyak bisa melakukan hal-hal yang memang bermaslahat, mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat datang Pak Juni, Kades Karanganyar, Gandrung Mangu. Beliau juga salah satu pejuang undang-undang desa ini, yang ahli orator juga itu. Nanti bisa berorasi di sini, Mas Juni. Ada agak ke provokatornya gitu, Pak, cenderung ke provokator. Jadi memang undang-undang desa ini dalam langkah pemberlakuannya ini nanti perlu persiapan banyak pihak, sehingga kita nanti di Dermaji ini kita sudah punya mimpi-mimpi yang kita musyawarahkan di dalam musrenbang dan seterusnya, bahwa setidaknya nanti ada ikon-ikon, ada monumen-monumen yang itu menjadi simbol dari dinamika masyarakat Dermaji, menjadi simbol dari bagaimana bentuk peradaban dari masyarakat desa Dermaji. Ada beberapa hal yang kita impikan. Pertama, Dermaji sebagai masyarakat pembelajar, kita nanti akan bangun museum desa yang memang lebih baik, karena di situ menandakan bahwa kita sesungguhnya sangat menghargai nenek moyang kita. Museum desa ini, Bapak Ibu yang mungkin belum menyaksikan atau melihat koleksi museum desa ini dari kades-kades tamu-tamu undangan, itu nanti bisa di lantai 2, itu ada museum desa. Itu nanti ada berbagai koleksi benda-benda. Nah, itu menjadi bentuk kita, bentuk penghargaan kita kepada apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dalam rangka mempertahankan hidup. Gitu. Jadi di dalam benda-benda itu misalkan ada dandang, ada lesung, ada lumpang, ada garung dan sebagainya. Di situ tidak hanya sekedar benda-benda saja, tetapi di situ ada perubahan sosial, ada nilai-nilai kearifan tradisional, ada sejarah perubahan masyarakat Dermaji dan seterusnya. Sehingga kita perlu membuat museum ini, dan saya kira nanti agar antar generasi itu terjadi kebersambungan. Jadi tidak ada keterputusan antar generasi. Ini maksud kami dalam pembuatan museum ini. Nanti di samping museum ini juga ada Taman Seni Budaya. Ini mimpi kita. Seni budaya ini, Taman Seni Budaya ini, kita tahu lah bahwa Dermaji ini memiliki talenta-talenta yang baik di dalam berkesenian. Kalau di Kecamatan Lumbir itu yang pinter nabuh gamelan dan seterusnya, ya banyak kan juga orang-orang Dermaji. Yang penari juga banyak orang Dermaji. Nah, termasuk saya dulu juga penari. Penari kentongan itu seperti itu. Jadi ini talenta ini harus kita wadahi dalam bentuk taman seni budaya itu. Nanti secara spiritual sudah pasti masjid, pondok, pesantren misalkan itu menjadi pusat-pusat spiritual bagi kita. Kita sudah punya masjid besar yang kita bangun secara bersama-sama dalam 70 hari dengan nilai bangunan 600 juta lebih. Ini sangat luar biasa. Nah, ini menjadi satu simbol spiritualisme di masyarakat kita. Jadi ada beberapa hal itu yang kita coba ikan, termasuk nanti untuk pengembangan pilar ekonomi masyarakat ada BUMDes yang harus kita besarkan terus. Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan di desa Dermaji ini. Jadi kemudian untuk mewadahi talenta-talenta lain seperti berolahraga, itu kita punya impian juga membangun gelanggang olahraga, karena kita tahu setiap kegiatan Popda seni SD itu Dermaji itu selalu berprestasi di tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten, bahkan mungkin ada yang provinsi ya. Itu Pak banyak ya, nggak bisa disebutkan, sampai orang bisa menyebutkan melalui. Itu ada Takro, voli, sepak bola dan seterusnya, itu di sini punya prestasi yang bagus, sehingga
Saya kira ini memang harus di saat ada bakat-bakat seperti ini memang harus didorong terus, dikembangkan terus oleh kita secara bersama-sama. Nah, itu monumen-monumen atau ikon-ikon inilah yang nanti harapan kita itu menjadi desa Dermaji menjadi lain dengan desa yang lain, dan pembangunan desa Dermaji ini memang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat desa. Jadi sekali lagi, undang-undang desa ini adalah awal dari gerakan kita, gerakan masyarakat desa untuk membangun Indonesia seperti itu. Jadi sekali lagi, karena di Indonesia ini ada 72.000 lebih desa, sehingga ketika desa-desa ini bisa mandiri, maka sesungguhnya NKRI ini juga, negara Republik Indonesia ini juga akan kembali berdiri tegak, saya kira itu. Sehingga hancur atau tetap tegaknya Indonesia ini sekarang ini tergantung dari bapak-bapak semua itu, dari masyarakat desa. Karena itu sekali lagi, ayo kita bersama-sama apa yang sudah kita lakukan selama ini yang baik kita terus pertahankan dan kita tingkatkan, kita kuatkan. Dan karena itu saya kepada sesepuh ini sepuh selalu mohon doa restunya, selalu mohon dukungannya agar apa yang kita cita-citakan baik sebagai warga desa Dermaji maupun sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa ini bisa terwujud. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Apalagi ya? Ya, yang bisa saya sampaikan, saya tadi pas menyanyikan Indonesia Raya juga merinding. Merinding. Kayaknya seperti itu. Ya, kata coba dalam proses-proses apapun kita selalu mencoba mencari keindonesiaan kita. Karena Indonesia itu harus dicari terus, keindonesiaan kita. Kita gali dari masa-masa lampau, kita gali dari sejarah nenek moyang dan seterusnya untuk menjadi Indonesia yang betul-betul kuat, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang berdikari dalam politik, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Trisakti Bung Karno. Saya kira itu. Kalau soal ajaran Bung Karno nanti Pak Juni itu lebih luar biasa itu. Membaca buku di bawah bendera revolusi sudah berapa kali saja itu Pak Juni. Judulnya. Nah, hal lain kita juga pengen nanti bahwa setiap sudut-sudut yang ada di desa Dermaji itu masyarakat memang punya kesadaran untuk selalu belajar menuju masyarakat pembelajar, itu harapan kita. Jadi kita juga ada nanti perpustakaan desa, rumah belajar masyarakat juga, nanti di sana masyarakat juga bisa memperoleh banyak pengetahuan, pelatihan kewirausahaan dan seterusnya. Termasuk kita untuk media pembelajaran kita berencana nanti membuat TV desa. Ya. Membuat TV desa, di mana TV desa ini nanti substansinya adalah pendidikan, substansinya pembelajaran, substansinya adalah kearifan tradisional yang akan diangkat di dalam TV desa. Nanti teknisnya saya minta tanya Mas Yosi. Saya kebijakan Mas Yosi. Saya kira itu, sehingga sekali lagi kami minta dukungan atas apa yang kami cita-citakan ini, mimpi-mimpi kita masyarakat desa. Dan saya kira memang bangun desa itu harus dengan ruh. Membangun desa itu harus dengan jiwa. Bangun desa itu hanya jangan sekedar bangun jalan kampung wis lah. Bangun jembatan udah, tapi memang harus didasari oleh jiwa, semangat. Dan ketika itu terus kita lakukan, ya mudah-mudahan saja itu nanti bisa menggema ke seluruh pelosok desa-desa Indonesia, menggetarkan seluruh pelosok desa Indonesia. Saya kira itu. Sehingga sekali lagi mari kita bersama-sama untuk memajukan desa kita, yang itu artinya kita telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara kita khususnya di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf kepada para tamu undangan karena tempat yang kita berikan ini itu sempit, karena demikianlah keadaan pendopo balai desa Dermaji ini. Tapi mudah-mudahan ke depan kita juga punya aula atau gedung serbaguna yang kita lakukan untuk rapat-rapat yang lebih besar, bertemu masyarakat. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!